Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Jinanti Audiza di acara Voka Hot News. SDGs Desa atau Sustainable Development Goals Desa adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan kelola masyarakat di tingkat desa. Kami, tim Voka Hot News, menganalisis SDGs tujuan 17, yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. SDGs tujuan 17 ini memiliki fokus utama pada peningkatan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya kerjasama antar berbagai pihak. SDGs desa adalah upaya untuk menciptakan desa yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan yang sesuai dengan lokalitas desa. Pada konteks pembangunan desa, kemitraan menjadi hal yang sangat penting. Pembangunan desa tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan pihak-pihak yang terkait, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa, dan sebagainya. Namun, apakah keterlibatan dan kontribusi dari pihak-pihak tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah cukup efektif dalam mewujudkan SDGs desa tersebut? Sudah ada rekan kami yang berada di Desa Cimandala, silakan Balian informasinya. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di Desa Cimandala. Cimandala adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini terletak sekitar 20 km dari pusat kota. Cimandala memiliki luas wilayah sekitar 1.200 hektar dan berpenduduk sekitar 12.000 jiwa. Desa ini merupakan desa agraris di mana penduduknya lebih banyak bekerja sebagai petani dan juga peternak. Sejarah Desa Cimandala tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kecamatan Sukaraja. Kecamatan Sukaraja sendiri diperkirakan telah ada sejak abad ke-16. Pada masa itu, Sukaraja merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran, Sukaraja dikuasai oleh Kesultanan Banten. Pada masa penjajahan Belanda, Sukaraja menjadi bagian dari Batavia's Binnenland. Desa Cimandala diperkirakan terbentuk pada abad ke-19. Desa ini awalnya bernama Kampung Cimandala. Pada tahun 1921, Kampung Cimandala ditetapkan sebagai desa oleh pemerintah Hindia Belanda. Asal-usul nama Cimandala tidak diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa versi yang beredar. Salah satu versi menyebutkan bahwa Cimandala berasal dari kata Cimandala yang dalam bahasa Sunda berarti tempat pertapaan. Versi lain menyebutkan bahwa nama Cimandala berasal dari nama seorang tokoh bernama Ki Mandala. Merujuk pada SDGs nomor 17 terkait kemitraan untuk pembangunan desa. Desa Cimandala memiliki berbagai jalinan kerjasama kemitraan yang tentunya akan membantu proses kemajuan dari desa. Salah satu kemitraan yang mendukung pembangunan desa, khususnya dalam bidang ekonomi, adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. Cimandala memiliki segudang potensi terkait pengembangan UMKM, karena daerah desa ini terkenal akan tanaman singkong sebagai unsur pertanian dan komoditi penjual yang utama. Pengembangan UMKM tersebut masih menjalani proses di Desa Cimandala. Proses itu pasti memiliki hambatan yang dialami oleh para pelaku UMKM. Salah satunya ada Dewi Afrina sebagai pemilik sekaligus pengelola UMKM bidang makanan dan minuman di Desa Cimandala. Tantangan UKM di masyarakat ya. Kadang kita susah ngajak masyarakat. Sebenarnya mereka pada semua banyak UKM. Maksudnya ada yang pembuat keripik, kue itu kan semua masuk UKM. Tapi belum tentu mereka tahu apa perizinannya, terus kemasan yang bagus. Kita suka ada ini ya, bikin apa Pak deh namanya kita tuh? Pelatihan dan sosialisasi tentang perizinan, tentang kemasan, terus pemasaran. Ya kebanyakan mereka tahunya cuma bikin tanpa bisa memasarkan. Jadi jualan masih di tingkat rumahnya gitu, yang dekat-dekat, nggak bisa kayak kita share di mana-mana, belum ngerti untuk ke digital, belum ngerti. Kita juga kerjasama ke PKK
karena ibu-ibu PKK itu kan terjun langsung di tiap desa. Cuman masalahnya PKK sama forum UKM itu nggak ada berbadan resminya. Kalau PKK mungkin iya ada, kalau UKM, forum UKM itu setiap kecamatan ada, tapi UKM itu nggak ada surat tertulis. Surat tertulis ibaratnya kayak PKK kan kita punya nih ada gajinya, honornya sekian. Kalau UKM nggak ada, kita sosial. Tapi ada SK dari kecamatan, SK pengurusnya. Jadi ketuanya ada, bendahara, sekretaris ada. Saya termasuk peseksi pameran dan bazar untuk di Kecamatan Sukaraja. Itu pun per 5 tahun ada pergantian. Hambatan lainnya diungkapkan oleh Broto selaku pengelola UMKM bidang kerajinan yang ada di Desa Cimandala. Masalah terkait dengan masyarakat sebagai pelaku dari UMKM itu sendiri. Gini, kalau di UMKM itu kan kita kebanyakan kan ibu-ibu ya, yang itu jadi dia cari tambahan. Kalau bikin produksi itu umpamanya bikin kue apa gitu loh. Jadi legalitasnya itu kadang-kadang kita rada repot juga satu. Kedua, tantangannya mungkin kadang-kadang kalau harusnya ikut pelatihan nggak ikut pelatihan gitu loh. Seperti kemasan, terus marketing gitu loh. Itu kan salah satunya gitu loh. Kendala-kendalanya seperti itu. Mungkin juga dari bahan bakunya. Kalau kita bikin sesuatu, kadang-kadang kalau kita sendiri malah justru gini. Kalau di lingkungan sini tuh dulu saya sempat UMKM kita tuh kan di satu kecamatan tuh ada 13 desa. 13 desa itu kita survei satu desa ke desa lain gitu, sampai 13 desa itu kita kunjungin. Nah, kita ngerucut itu 8 desa yang potensi dengan singkong. UMKM di Desa Cimandala memiliki galeri sebagai tempat pengelolaan dan pemasaran dari produk-produk yang telah diproduksi. Galeri milik Dewi Afrina ini menjadi salah satu solusi yang dapat membantu masyarakat dalam mengenal dan membeli produk UMKM. Selain itu, berdasarkan berbagai permasalahan dan hambatan yang ada, Aditya Agung Diningrat, selaku Kepala Desa Cimandala, menyampaikan bahwa desa memiliki strategi dan solusi yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Permasalahan dari penghimpunan masyarakat yang kurang akan intensi terkait pemasaran dan juga produksi dari produk UMKM itu sendiri. Salah satu solusinya yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ya, jadi pemerintah Desa Cimandala kita punya namanya Badan Usaha Milik Desa, punya namanya BUMDes. Nah, BUMDes ini adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh desa. Nah, inilah satu badan gitu yang dimiliki desa untuk menjaring UMKM di wilayah kita. Jadi badan ini jadi satu hal yang dapat mengembangkan UMKM di wilayah kita. Jadi menjaring produk di wilayah kita, di wilayah Desa Cimandala apa saja gitu. Masuk lewat BUMDes yang memasarkan gitu. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah Kecamatan Sukaraja sebagai penaung dari Desa Cimandala ikut memberikan solusi terkait adanya permasalahan UMKM di desa tersebut. Seni, sebagai salah satu pengurus di bidang UMKM tingkat kecamatan, memberikan pendapat bahwa dari Kecamatan Sukaraja sudah memiliki suatu forum yang digunakan untuk mendukung kegiatan UMKM dalam desa lingkupan Kecamatan Sukaraja. Baik, untuk Kecamatan Sukaraja sendiri ya, UKM-nya itu sudah ada forum UKM Kecamatan Sukaraja. Nah, untuk melaksanakan dukungan ya dalam hal ini kecamatan dengan forum UKM itu diantaranya kecamatan memakai produk UMKM yang ada di Kecamatan Sukaraja itu sendiri gitu. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan ada event di Kecamatan Sukaraja, sosialisasi dari dinas atau apa. Nah, untuk memperkenalkan ke tingkat Pemda dari kecamatan, jadi memakai produk UKM Sukaraja sendiri itu. Oke, baik.
Bu, lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi bagaimana strategi dari kecamatan itu untuk istilahnya memberdayakan UMKM yang ada di desa? Iya. Untuk di Kecamatan Sukaraja sebenarnya banyak potensi ya untuk usaha kecil menengah itu, baik di bidang kuliner, terus alat peraga untuk anak sekolah, anak-anak, kemudian di bidang lainnya ya busana, di bidang gipsum dan sebagainya ya. Memberdayakannya diantaranya di forum UKM itu sendiri ada Kordes di masing-masing desa itu. Jadi koordinator desa. Nah, Kordes itu fungsinya untuk menghimpun data UKM yang ada di Kecamatan Sukaraja gitu ya. Kebetulan Kecamatan Sukaraja ada 13 desa. Jadi masing-masing Kordes mendata, kemudian mereka itu menginventarisir sesuai dengan speknya gitu. UKM ini dan sebagainya. Seperti itu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan terakhir, dari kecamatan sendiri ada istilahnya semacam pelatihan untuk UMKM yang ada di Kecamatan Sukaraja ini nggak sih, Bu? Rencana pelatihan. Untuk di kecamatan sendiri pelaksanaan pelatihan UMKM tidak ada ya kebetulan. Cuman kita kerjasamanya diantaranya kalau misalnya ada kegiatan di kecamatan menjelang Lebaran atau puasa, ada event, ada bazar, dilibatkan UKM. Pemberdayaan UMKM di Desa Cimandala sangatlah penting, karena dengan kemitraan antara desa dan para pelaku UMKM dapat membantu meningkatkan kemajuan desa, khususnya dalam bidang ekonomi. UMKM dapat menjadi salah satu penyumbang roda perekonomian terbesar dengan semakin disosialisasikannya UMKM, begitu juga dengan forum, baik itu forum dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, maupun forum dari lingkup kecamatan. Desa Cimandala merupakan desa yang memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, Desa Cimandala dapat menjadi desa yang maju dan sejahtera. Baik pemirsa, itulah beberapa tanggapan dari berbagai pihak terkait tentang kemitraan untuk pembangunan desa khususnya di bidang UMKM. Saya Balian, kembali ke studio. Demikian informasi terkait bagaimana keterlibatan dan kontribusi dari berbagai pihak yang ada di Desa Cimandala. Dapat disimpulkan bahwa kemitraan desa merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Demikian pembahasan kali ini tentang SDGs Tujuan 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa. Saya Jinanti Audiza pamit undur diri. Nantikan berita kami selanjutnya hanya di Foka Hot News.